Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberikan kami kekuatan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh taat kepada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pohon Natal termahal di dunia yang pernah ada terletak di Uni Emirat Arab, tepatnya pada tahun 2010 yang lalu. Pohon Natal ini dipajang di The Emirates Palace Hotel. Harga dari pohon ini adalah sekitar 11 juta dolar Amerika atau setara dengan kurang lebih 170 miliar rupiah. Pohon tersebut dihiasi dengan berbagai perhiasan yang mahal yang memuat berlian, permata, batu jamrud, dan safir. Saking mahalnya, pohon ini dijaga setiap hari selama 24 jam penuh oleh para petugas jaga dan juga diawasi oleh CCTV untuk menghindari pencurian perhiasan yang tergantung di pohon. Berbicara tentang Natal, setiap orang punya persiapannya masing-masing. Ada yang mempersiapkan hiasan dan pernak-pernik Natal. Ada yang mempersiapkan pesta Natal. Ada yang membeli baju baru dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kita? Apa persiapan kita dalam menyambut kelahiran Kristus? Kita baca kembali Matius 2 ayat yang ke-8 ini. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat ini memuat perkataan Herodes kepada orang-orang Majus. Meskipun terdengar meyakinkan bahwa ia ingin menyembah Tuhan Yesus, tapi motivasi dalam hatinya berbeda. Ia tidak mau menyambutnya, tapi justru ingin melenyapkannya. Ia tidak sungguh-sungguh mau menyembahnya, tapi sebaliknya ia mau membinasakannya. Itulah persiapan dari Herodes. Ia bersiap untuk meniadakan Kristus. Berbeda dengan Herodes, orang-orang Majus menyambut kelahiran Kristus dengan penuh sukacita. Dari jauh mereka datang untuk menyembahnya. Dan bahkan mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dalam Matius 2 ayat 2 tertulis perkataan para Majus. Mereka berkata, kami datang untuk menyembahnya. Selain para Majus, ada sekelompok gembala di padang yang bersukacita karena malaikat menampakkan diri dan memberitahukan tentang sebuah kesukaan besar bagi dunia, yaitu kelahiran Kristus, Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Para gembala ini datang melihat bayi Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana persiapan kita dalam menyambut Natal? Apakah kita seperti Herodes yang tidak suka, tapi berpura-pura suka dan ingin mengenyahkan sang raja? Ataukah kita seperti para Majus yang begitu antusias dan penuh pengorbanan datang mencari Yesus? Atau seperti para gembala
yang datang dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita harus punya pohon Natal yang bagus, atau baju yang indah, atau makanan yang enak di atas meja. Tuhan tidak menuntut kita macam-macam. Yang Tuhan mau hanyalah hati kita yang mau terbuka untuk menyambut dan menyembah-Nya. Dia bukanlah bayi biasa, tapi Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan, Allah yang datang sebagai manusia. Natal tidak akan berarti bila Dia tidak ada di dalam hati kita. Mari kita sambut Dia dengan menyembah-Nya dalam hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya saudara diampuni, diselamatkan, dan beroleh anugerah hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa. Mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan Engkau memerintah atas segalanya, serta Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah kepada Tuhan sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar melalui Herodes, para majus dan para gembala, bagaimana sikap mereka dalam menyambut Tuhan, bagaimana persiapan yang mereka lakukan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menyambut Engkau, bukan dengan motivasi yang berbeda, tapi dengan motivasi yang sungguh-sungguh untuk menyembah-Mu. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Karena itu kami mau menyembah-Mu. Kami mau senantiasa tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan semangat baru, iman dan pengharapan, yang sedang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami percaya, kami terima dan alami jawaban Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan, kami terima mujizat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa sungguh percaya kepadamu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara
untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!